Happy New Year! Hai semuanya, selamat tahun baru. It's 2023. Usually people say New Year, New Me, New Year, New You. Tapi I don't really want to put that much pressure on myself. It's crazy to think that every year you have to suddenly be this like evolved new person. And yeah, I'm not trying to do that. Tapi selamat tahun baru, dan di tahun baru ini aku ingin memulai satu program baru. Semacam program pemikiran-pemikiran aku, curhatan-curhatan aku, di mana aku bakalan membahas sebuah topik yang menurut aku menarik, ataupun mengangkat sebuah isu yang lagi banyak dibahas teman-teman, and just share my thoughts. And maybe in this program I will also be giving tips yang memang udah sering di-request sama teman-teman, kayak tips-tips belajar dan sebagainya. So I'm very excited to start this program, and our topic today will be tahun baru dan apa aja sih pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari tahun yang kemarin. Jadi bisa dibilang tahun 2022 itu bener-bener tahun adulting buat aku. Walaupun sebenarnya mungkin orang menganggap adulting itu sekitar umur 21-an. Tapi tahun 2022 itu terasa lebih seperti itu buat aku karena beberapa hal. Satu, aku benar-benar baru lulus dari S2 aku, dan momen baru lulus sekolah itu selalu terasa sangat-sangat mendewasakan atau terasa seperti transisi yang cukup besar. Terus yang kedua, aku juga menikah, and that's obviously a new journey for me, dimana aku menempuh jalan yang baru, menempuh momen yang baru sama pasangan pilihan aku gitu. Jadi ada momen-momen dimana aku banyak mempertanyakan diri aku sendiri dan sebagainya. Dan lalu aku mendapatkan sebuah kesadaran atau reflection di akhir tahun ini, dimana aku mikir, why is adulting so hard for most people? Semua orang-orang di sekitar aku yang lagi mengalami transisi ini gitu ya, di umur berapapun itu, setuju bahwa adulting atau proses mendewasakan diri, proses menjadi dewasa itu sesuatu yang challenging atau sesuatu yang menantang dan gak straightforward. Menurut aku salah satu alasan kenapa adulting itu susah karena pertama kali banget kita kayak dilempar ke dalam dunia tanpa struktur. Waktu kita kecil, mau itu SD, SMP, SMA, kuliah, S1 ya, kita tuh selalu ada milestone atau struktur yang jelas, dimana kita tuh bisa merasa bahwa kita on track. Kalau udah kelar SD, misalnya dapat nilai bagus atau apapun itu ya, goal kita waktu kecil. Terus SMP, terus SMA, abis itu kita kuliah, abis itu kita cari kerja. Nah biasanya dalam proses menjadi dewasa ini kita sadar bahwa loh abis lulus sekolah gitu ya, kok ternyata dunia tuh gak sestruktur dan gak selinear dan gak se-clear itu jalur ataupun milestone ke depannya. Itu yang aku sadarin banget waktu lulus S1 maupun S2 gitu ya, kayak oh my god, tiba-tiba aku harus membuat banyak banget keputusan-keputusan sendiri yang sebelumnya keputusan-keputusan itu sudah dibuat oleh institusi tertentu ya, yaitu sekolah ataupun keluarga gitu, komunitas terdekat. Jadi itu sih menurut aku transisi dari struktur menjadi tidak terlalu ada struktur, dari tidak memiliki atau tidak harus membuat keputusan sendiri menjadi harus membuat keputusan sendiri dan harus memiliki tanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu yang menurut aku beda banget. Dan jadinya kadang-kadang tuh aku merasa kehilangan juga. I felt lost because I didn't know what to hold on to. Yang kedua, menurut aku adulting in this day and age is just undoubtedly different from what adulting used to look like. Sekarang ini dengan social media, kita juga jadi ada elemen perbandingan dengan komunitas dan orang-orang sekitar, dan exposure seperti ini tuh dulunya gak ada gitu loh. Jadi dalam semua krisis, entah itu krisis identitas, krisis karir, krisis apapun itu, ada lagi elemen perbandingan itu tadi. Kita bisa ngelihat teman kita ngapain, teman kita achieve apa aja, bukan cuma ngelihat tapi kontennya tuh filtered lagi biasanya kan, karena sosmed memang nature-nya seperti itu gitu. Orang pasti mengkurasi.
Salah satu reflection lagi, banyak beban gak sih nowadays untuk kita menemukan apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Dan menurut aku ini mungkin karena banyaknya overglorifikasi juga ya. Glorifikasi tentang orang-orang sukses di luar sana yang sudah menemukan apa yang mereka mau, memiliki passion yang kebetulan sejalan dengan pekerjaan mereka, dimana akhirnya kehidupan orang-orang ini tuh kayak komplit banget. Dan honestly banyak juga yang suka komen di Instagram aku bahwa aduh Kak Maudy kayaknya begini banget, kayaknya udah banget menemukan passionnya gitu. Padahal nggak juga gitu. Aku sebenarnya juga masih terus mencari dengan apa skills yang aku punya, dengan kesukaan-kesukaan yang aku punya, itu apa aja yang aku bisa lakuin gitu. So it's really not straightforward, and this pressure of like basically having to find your passion itu sesuatu yang udah sering banget aku bahas bahwa I don't think passion is something that is to be found for everyone. Gak semua orang memiliki satu passion dari mereka lahir yang cukup mereka temukan aja dalam perjalanan hidup mereka, terus udah deh kelar, you have it all figured out. I think for a lot of people, passion needs a lot of patience. And people develop their passion and people develop their skills eventually. Dan kalau passion itu kita lihat sebagai progress atau sebagai journey, that will take away some of that pressure. Because it's not this one thing that you have to find. It's a process, and it's okay if you haven't found it. It's okay if you have to keep looking, and it's okay to experiment and make mistakes karena itu bagian dari mencari passion tersebut. I know this is supposed to be a New Year's post dan harusnya sedikit uplifting, cuman aku terdorong banget sih untuk mengangkat topik ini, talking about adulting, just sharing with you guys why I think it's never easy for anyone. A few things that I will say to you all is that in adulting, you are not alone and you can have your own timeline. You can define your own definition of success, because there is no longer a world where there's a one-size-fits-all strategy. Because of all these things, we need to forget about these timelines yang kayak, oh umur segini udah harus nikah, umur segini harus udah punya anak. Kita yang tahu persis gitu loh bahwa tantangan sekarang tuh beda. Jadi kita nggak bisa pakai ukuran-ukuran zaman dulu atau zaman yang berbeda untuk kita bisa survive and we can thrive as human beings. And yeah, get rid of all this pressure of like, new year, new me, new you. You know, you are enough. So if you stay true to who you are, that's enough. And that's enough for everyone too. Terima kasih udah mendengarkan obrolan aku, pemikiran-pemikiran aku tadi sambil curhat. Kalau kalian ada topik yang pengen banget aku bahas, tulis di komen di bawah. Terus jangan lupa untuk subscribe, please subscribe and engage, and always send me suggestions on what you want me to talk about. Happy New Year. New Year, keep being you because you are enough. Bye.